Renungan pagi pulang ke rumah oleh Ellen G. White 1 Oktober 2020. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, satu-satunya pengantara kami kepada Allah Bapa di surga. Pada pagi hari yang indah ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti dan sebagaimana membaca nasihat firman-Mu serta seri baru dalam bulan Oktober ini. Kiranya Tuhan campur tangan agar Roh-Mu menguasai kami selalu sehingga kami dituntun ke dalam seluruh kebenaran, hidup kami diubahkan. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya melalui anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Ibu Noni Kaumpungan. Silakan Ibu Noni. Selamat pagi, renungan pagi hari ini berjudul Pilar Utama Umat Advent. Ayat inti kita terdapat dalam Daniel 8 ayat 13. Sampai berapa lama berlaku penglihatan ini, yakni korban sehari-hari dan kefasikan yang membinasakan, tempat kudus yang diserahkan, dan bala tentara yang diinjak-injak. Alkitab yang di atas segala sesuatu yang lain telah menjadi landasan tiang utama iman tentang kedatangan Kristus, telah menyatakan sampai 2300 petang dan pagi, lalu tempat kudus itu akan dipulihkan kepada keadaan yang wajar. Daniel 8 ayat 14. Kata-kata ini tidak asing lagi bagi orang-orang yang percaya kepada kedatangan Tuhan yang segera. Kata-kata nubuatan ini diulang-ulangi oleh bibir ribuan orang sebagai kata-kata semboyan iman mereka. Semua merasa bahwa keadaan kejadian-kejadian yang diramalkan kesanalah bergantung penantian dan harapan mereka. Hari-hari nubuatan itu telah ditunjukkan akan berakhir pada musim gugur tahun 1844. Sama seperti dunia Kristen lain, pada umumnya orang-orang Advent berpendapat bahwa dunia ini atau bagian daripadanya adalah bait suci itu. Mereka mengerti bahwa pemulihan bait suci adalah penyucian dunia ini oleh api pada hari terakhir yang besar itu, dan bahwa hal ini akan terjadi pada kedatangan kedua kali. Sejak waktu itu mereka mengambil kesimpulan bahwa Kristus akan kembali ke dunia ini pada tahun 1844. Tetapi waktu yang ditetapkan telah berlalu, dan Tuhan tidak datang kembali. Orang-orang percaya tahu bahwa firman Allah tak bisa salah. Penafsiran mereka akan nubuatan pasti salah. Tetapi di manakah kesalahan itu? Banyak orang yang dengan terburu-buru menyatakan bahwa masa 2300 hari itu telah berakhir pada tahun 1844. Tidak bisa menampilkan alasan kecuali bahwa Kristus tidak datang pada waktu yang mereka harapkan ia datang. Mereka memperdebatkan bahwa jika masa-masa nubuatan berakhir pada tahun 1844, Kristus tentu sudah datang untuk memulihkan bait suci oleh penyucian dunia ini dengan api, dan oleh karena ia tidak datang, maka hari itu tentu belum berakhir. Tetapi Allah telah menuntun umat-Nya dalam pergerakan Advent yang besar itu. Kuasanya dan kemuliaannya telah menolong pekerjaan itu, dan ia tidak akan membiarkannya berakhir dalam kegelapan dan kekecewaan. Untuk dicela sebagai gerakan palsu dan fanatik, ia tidak akan membiarkan firman-Nya terlibat dalam keraguan-raguan dan ketidakpastian. Tetapi mereka menemukan dalam Alkitab penjelasan lengkap mengenai tempat kudus, keadaannya, lokasinya, dan upacara-upacaranya. Kesaksian penulis-penulis kudus begitu jelas dan cukup sehingga tidak ada keraguan. Alfa dan Omega jilid 8 halaman 428-430. Terima kasih atas penata layanan Ibu Noni. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, saudaraku dalam Tuhan.
Berikut kutipan Roh Nubuat yang menjelaskan tentang pilar-pilar iman pergerakan Advent, yang tertulis dalam Counsels to Workers and Editors halaman 30 paragraf 2. Berbunyi, berlalunya waktu pada tahun 1844 adalah periode dari peristiwa-peristiwa besar, membuka mata takjub kami, pembersihan Ka'bah yang berlangsung di surga dan memiliki hubungan pasti kepada umat Allah di bumi, juga pekabaran malaikat pertama dan kedua dan ketiga, membentangkan spanduk yang bertuliskan perintah-perintah Allah dan iman Yesus. Salah satu tonggak di bawah pesan ini adalah Bait Allah dilihat oleh umatnya yang mencintai kebenaran di sorga, dan tabut perjanjian yang berisi hukum Allah. Terang Sabat dari hukum keempat memancarkan sinar yang kuat pada jalan dari para pelanggar-pelanggar hukum Allah. Ketidakabadian dari yang jahat adalah tonggak tua. Kutipan ini berisi prinsip-prinsip dasar dari keyakinan pergerakan Advent. Ada 7 seluruhnya, dan salah satunya adalah tentang pembersihan Ka'bah yang terjadi pada akhir masa 2300 petang dan pagi, sebagaimana Daniel 8 ayat 14 nyatakan. Umat pergerakan Advent mula-mula salah mengerti akan kebenaran ini dan akhirnya mengalami kekecewaan yang besar. Mereka percaya pembersihan Ka'bah adalah pembersihan dunia ini oleh api dan terjadi pada kedatangan Yesus yang kedua kali. Pemahaman waktu benar, tetapi makna peristiwa salah. Namun meski kecewa, mereka percaya bahwa firman Allah tidak bisa salah. Penafsiran merekalah yang salah, tetapi mereka tidak tahu yang mana. Oleh karena itu, buku Early Writings halaman 28 paragraf 2 menyatakan, pagi-pagi sekali Hiram Edson dan beberapa orang lainnya pergi ke gudangnya untuk berdoa, dan sewaktu mereka berdoa, dia merasa yakin bahwa terang akan datang. Gantinya larut dalam kekecewaan, mereka berdoa, dan Tuhan menjawab. Kita baca dalam paragraf 3 dari halaman yang sama, Early Writings halaman 28 paragraf 3, yang berbunyi, beberapa saat kemudian ketika Edson dan seorang teman menyeberangi ladang jagung untuk mengunjungi sesama orang Advent, seperti ada tangan yang menyentuh bahunya. Dia pandang ke atas untuk melihat, seolah-olah dalam sebuah penglihatan, langit terbuka, dan Kristus di dalam bait suci surgawi masuk ke dalam tempat maha kudus, di sana untuk memulai pekerjaan pelayanan atas nama umatnya. Gantinya keluar dari tempat maha kudus untuk membersihkan dunia dengan api, seperti yang telah mereka ajarkan. Kepada Hiram Edson, Allah menunjukkan apa yang sebenarnya terjadi pada tanggal 22 Oktober 1844 tersebut, yaitu Kristus berpindah dari bilik suci ke bilik maha suci. Inilah yang Allah nyatakan kepada mereka. Kemudian, mempelajari Alkitab dengan cermat oleh Hiram Edson, F.B. Hahn, seorang dokter, dan O.R.L. Crozier, seorang guru sekolah, segera mengungkapkan bahwa Ka'bah yang akan dibersihkan pada akhir 2300 petang dan pagi bukanlah yang di bumi, tetapi Ka'bah di sorga, dengan Kristus melayani atas nama kita di tempat yang maha kudus. Pekerjaan pengantaran Kristus ini menjawab panggilan telah tiba saat penghakimannya yang terdengar dalam pekabaran malaikat pertama, Wahyu 14 ayat 6 dan 7. Inilah cikal bakal pelajaran doktrin Ka'bah dalam pergerakan Advent yang merupakan pilar utama iman Advent. Renungan hari ini dikutip dari buku Kemenangan Akhir bab 23. Perhatikan apa yang mereka temukan setelah mempelajari Alkitab dengan sungguh-sungguh. Kemenangan Akhir halaman 432 paragraf 2 berbunyi, disinilah dinyatakan tempat kudus perjanjian baru. Tempat kudus perjanjian yang pertama didirikan oleh tangan manusia, dibangun oleh Musa, dan yang kedua ini didirikan oleh Tuhan, bukan oleh manusia. Di dalam tempat kudus perjanjian yang pertama, imam-imam dunia menjalankan upacara-upacara, sedangkan pada tempat kudus perjanjian yang baru, Kristus
imam besar kita melayani di sebelah kanan Allah. Satu bait suci ada di dunia ini dan yang satu lagi ada di surga. Inilah tema besar renungan pagi bulan Oktober 2020 ini, yaitu Yesus imam besar kita. Ka'bah yang dimaksudkan adalah Ka'bah yang di surga dan imam besarnya adalah Yesus Kristus. Peran utama imam besar adalah pengantaraan, yaitu mengantarai antara manusia dan Allah Bapa. Oleh karenanya, penting bagi kita untuk meletakkan dasar-dasar Alkitabiah tentang imam besar agar menolong kita dalam mengikuti pelajaran renungan pagi bulan Oktober ini. Pertama, untuk menjadi imam besar atau pengantara harus dipilih dari antara manusia. Ibrani 5 ayat 1 berkata, sebab setiap imam besar yang dipilih dari antara manusia ditetapkan bagi manusia dalam hubungan mereka dengan Allah, supaya ia mempersembahkan persembahan dan korban karena dosa. Perhatikan, setiap imam besar dipilih dari antara manusia, ditetapkan bagi manusia, sebab yang mau dihubungkan adalah manusia dengan Allah, yaitu Bapa. Inilah pentingnya Yesus menjadi manusia, karena imam besar dipilih dari antara manusia. Masih dalam buku Ibrani, Paulus juga menyatakan, Ibrani 2 ayat 16-18. Sebab sesungguhnya bukan malaikat-malaikat yang ia kasihani, tetapi keturunan Abraham yang ia kasihani. Itulah sebabnya maka dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Agar Yesus bisa menjadi imam besar bagi kita manusia, dia harus menjadi sama dengan kita, yaitu menjadi manusia, mengalami pencobaan agar dapat menolong kita yang dicobai. Dan imam besar yang melayani di bilik maha suci hanya satu. Itu sebabnya Paulus juga menyatakan dalam 1 Timotius 2 ayat 5, karena Allah itu Esa, yaitu satu, dan Esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Paulus tidak sembarangan menuliskan manusia Kristus Yesus, sebab untuk menjadi pengantara, yaitu imam besar, harus dipilih dari antara manusia. Pertanyaannya adalah manusia yang bagaimana? Paulus juga menjawab dalam Ibrani 4 ayat 15. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Inilah pentingnya Yesus menjadi manusia, agar turut merasakan kelemahan kita serta merasakan pencobaan yang kita alami. Hanya dia tidak berbuat dosa. Ini prinsip kedua. Imam besar kita telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Hidupnya adalah hidup yang benar. Karenanya dia layak menjadi imam besar kita. Apakah hanya ini? Tidak. Prinsip ketiga, Ibrani 1 ayat 9 berkata, engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Sebab itu Allahmu telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan melebihi teman-teman sekutumu. Ini adalah prosesi pemulihan Kristus di sorga setelah kebangkitan dan 40 hari bersama murid-muridnya. Prosesi pemulihan ini ditandai dengan pengurapan minyak yang adalah lambang Roh Kudus, di mana Yesus diurapi menjadi imam besar bagi kita. Allah Bapa sendiri yang urapi. Ini prinsip penting sebagai imam besar di surga. Kemudian prinsip yang keempat, Ibrani 7 ayat 27. Yang tidak seperti imam-imam besar lain yang setiap hari harus mempersembahkan korban untuk dosanya sendiri, dan sesudah itu barulah untuk dosa umatnya, sebab hal itu telah dilakukannya satu kali untuk selama-lamanya ketika ia mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban. Inilah syarat untuk menjadi imam besar di hadapan Allah. Dipilih dari antara manusia, karenanya harus menjadi manusia,
turut merasakan kelemahan manusia, dicobai sebagai manusia namun tidak berbuat dosa, ya, hidupnya benar, kemudian mempersembahkan dirinya sebagai korban, dan jangan lupa, sebagai imam besar harus diurapi dengan minyak, dan yang mengurapi adalah Allah Bapa. Inilah sebabnya hanya satu pengantara kita kepada Bapa, yaitu Yesus Kristus. Tidak ada yang lain. Tetapi Yesus sudah kembali ke surga. Siapa yang melayani kita di dunia ini? Roh yang melayani kita di dunia ini. Pertanyaannya adalah, rohnya siapa? Mari kita lihat ayat-ayat berikut agar lebih jelas. Alkitab berkata dalam Roma 8 ayat 26 dan 27. Demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud roh itu, yaitu bahwa ia, sesuai dengan kehendak Allah, berdoa untuk orang-orang kudus. Inilah dasar bahwa roh yang mengantarai. Tetapi pertanyaannya adalah, rohnya siapa? Ingat, untuk menjadi pengantara harus dipilih dari antara manusia dan turut merasakan kelemahan dan pencobaan manusia. Untuk mencari tahu roh siapa yang dimaksudkan dalam ayat ini, masih dalam Roma 8, kita mundur ke ayat 15 yang berbunyi, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh yang dimaksudkan adalah roh yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh siapakah yang berseru demikian? Kita baca Galatia 4 ayat 6 yang berbunyi, dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh yang mempunyai seruan ya Aba, ya Bapa ini adalah roh anak Allah, yaitu Yesus Kristus. Roh Kristus inilah yang dimaksudkan dalam Roma 8 ayat 26 dan 27. Perhatikan ayat 26 berkata, roh itu sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Kenapa roh ini bisa menyatakan keluhan kita yang tidak terucapkan? Karena roh ini adalah rohnya Kristus yang telah menjadi manusia, yang turut merasakan kelemahan-kelemahan kita, serta telah dicobai, hanya dia tidak berbuat dosa. Jadi Roma 8 ayat 26 dan 27 ini bukan berbicara tentang oknum Allah Roh Kudus, sebagaimana doktrin Trinitas ajarkan, tetapi tentang Roh Kristus, Roh Anak Allah. Ingat syarat untuk menjadi pengantara, yaitu pernah menjadi manusia, turut merasakan kelemahan manusia dan dicobai sebagai manusia, hanya tidak berbuat dosa. Kemudian dipilih dari antara manusia, mengorbankan dirinya, dan diurapi oleh Allah Bapa dengan minyak. Pertanyaan, apakah oknum Allah Roh yang Trinitas ajarkan memenuhi semua persyaratan ini? Sama sekali tidak. Tidak satu pun. Karenanya, kalaupun ada oknum Allah Roh tersebut, maka dia tidak berhak menjadi pengantara, karena tidak memenuhi syarat-syarat Alkitab. Tidak heran Paulus berkata, Esa pula pengantara kita. Artinya, hanya satu pengantara kita, yaitu manusia, Kristus Yesus. Nah, apakah Yesus sebagai manusia berseru kepada Bapanya dengan seruan, ya Aba, ya Bapa? Markus 14 ayat 6 berkata, katanya, ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki. Jelas Alkitab nyatakan, ya Aba, ya Bapa adalah seruan Yesus kepada Bapanya. Tidak heran rohnya yang adalah pribadinya mempunyai seruan yang sama. Dan bagi mereka yang memiliki roh Kristus dalam hatinya oleh iman, mempunyai seruan yang sama kepada Bapa. Inilah roh adopsi tersebut, roh yang menjadikan kita anak Allah. Sebab seruan kita kepada Bapa sama dengan seruan anaknya. Bagaimana dengan roh nubuat? Kerinduan segala zaman
Buku pertama, halaman 166, paragraf 3, menyatakan, sementara Yesus melayani di bait suci yang di sorga oleh Roh-Nya, Ia masih juga melayani jemaat di dunia ini. Ia ditarik dari mata perasaan, akan tetapi janji perpisahannya ditepati. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Matius 28 ayat 20. Yesus memang sudah kembali ke surga dan menjadi imam besar kita di hadapan Bapa. Tetapi Dia tidak suruh oknum lain yang bukan Yesus untuk sertai kita dan layani kita di dunia ini. Yesus sendiri masih tetap melayani kita, yaitu melalui kehadiran Roh-Nya, Roh Kristus itu sendiri, sebab Dia berjanji menyertai kita, dan itu Yesus tepati. Roh nubuat selaras dengan Alkitab, sebab Alkitab adalah landasan utama dari pilar iman kita. Inilah pilar utama iman pergerakan Advent, khususnya tentang Ka'bah di sorga, bahwa imam besar kita atau pengantara kita kepada Bapa hanya satu, yaitu Yesus Kristus, secara fisik di hadapan Bapa dan melalui Roh-Nya, yaitu Roh Kristus, melayani dalam hati kita. Ingat dasar-dasar ini sebagaimana kita berjalan bersama dalam menikmati sajian renungan pagi selama bulan Oktober ini. Tuhan memberkati. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat yang begitu indah tentang pilar utama iman pergerakan Advent, khususnya tentang Ka'bah di surga dan imam besar kami, yaitu Yesus Kristus. Biarlah dasar-dasar Alkitab ini menjadi prinsip yang kami pegang selama kami belajar, agar kebenaran sejati menjadi bagian kami. Beserta kami ya Tuhan, sepanjang hari ini, kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya melalui anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.